Ada beberapa pandangan yang melihat tahun 2023 akan sangat suram. Tapi ada juga yang melihatnya sebagai peluang. Peluang apa saja yang bisa kita lihat di tahun 2023 ini? Bagaimana sebaiknya investor memilih aset dan saham? Berikut analisis dari Irwanti, Investment Director Schroder Investment Management Indonesia. Yang pasti pertumbuhan ekonomi akan melambat tahun ini dibandingkan tahun 2022. Kenapa? Karena ya beberapa faktor ya, yaitu kebijakan pengetatan moneter yang sangat signifikan tahun lalu baru terasa dampaknya di ekonomi di tahun 2023. Dan kita tahu negara-negara mana yang melakukan pengetatan paling signifikan, ya Amerika dan juga Eropa. Eropa selain dari pengetatan ekonomi juga ada krisis energi dan juga perang di Rusia Ukraina yang dampaknya lebih terasa di zona Eropa. Oleh karena itu kita expect tahun ini memang koreksi ekonomi akan cukup terasa untuk zona Amerika dan juga zona Eropa. Akan tetapi kalau kita lihat kemungkinan negara emerging market seperti Tiongkok malah akan lebih baik tahun ini. Karena tahun lalu kan mereka terkena dampaknya bukan karena perang atau bukan karena inflasi yang terlalu naik, bukan karena pengetatan moneter juga, tapi lebih karena kebijakan COVID-nya yang sangat strict gitu ya. Jadi ekonominya seperti ditutup. Nah ini kan mulai akhir tahun lalu mulai sedikit di reopen sedikit demi sedikit. Nah, momentum rebound ekonominya itu malah ada di tahun ini untuk Tiongkok. Dan Tiongkok ini kan juga penyumbang pertumbuhan ekonomi termasuk yang paling besar. Jadi penting ini reboundnya Tiongkok itu seperti apa. Kalau Tiongkok bisa rebound kenceng, I think globally is not so bad. Ya, bahkan Indonesia kemungkinan akan diuntungkan. Karena Indonesia kan in terms of perdagangan, neraca perdagangan kan lebih berhubungan dengan Tiongkok ketimbang ke negara barat ya, developed market ya, seperti komoditas kita, barang jadi kita sebagian juga banyak yang ke Tiongkok. Jadi bukan nggak mungkin malah developed marketnya turun, koreksi Tiongkoknya improve, Indonesianya bisa stable atau slightly improve begitu. Jadi not so bad sebenarnya, koreksi global ini belum tentu semua terkena dampak yang sama. Iya, betul. Karena pergerakan antara sektornya itu bisa memberikan kinerja yang sangat berbeda. Jadi belum tentu indeks itu menjadi representatif yang tepat untuk kinerja portofolio. Begitu misalnya tahun lalu perbankan bisa naik 20%, komoditas bisa naik 80%, tech-nya turun 70%. Padahal semuanya market kapitalisasinya cukup besar-besar. Nah, sehingga indeksnya itu menjadi terkonsolidasi, terdrag gitu, jadi seperti tidak kemana-mana. Tapi seandainya investor bisa mencari sektor yang tepat sesuai dengan kondisi makro dan fundamentalnya, kinerjanya bisa sangat berbeda dengan indeks. Indeks target itu belum tentu sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Dan kinerja portofolio juga belum tentu sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, makanya sangat penting untuk memilih manajer investasi, memilih sektor yang tepat, memilih investasi yang tepat, saham yang tepat. Karena kinerja itu belum tentu sesuai dengan kinerja indeks. Oke, tentunya perbankan masih menarik ya, karena kita lihat sumber dari earnings growth EPS dari emiten IHSG itu kebanyakan masih dari perbankan gitu, dan liquid sekali, liquidity-nya, trend turnover-nya, jadi perbankan masih tetap baik. Lalu kita lihat sektor consumer itu juga masih menjanjikan setelah tahun lalu labanya terdepresiasi karena harga komoditas yang sangat tinggi sehingga ongkos produksi naik. Tahun ini kan harga komoditas mulai turun dari peaknya. Kita lihat harga seperti harga susu, harga energi listrik, harga soybean, harga CPO juga mulai turun. Itu akan memberikan bantuan untuk menurunkan production cost. Sehingga kami ekspektasinya labanya bisa naik di tahun ini. Jadi consumer masih tetap baik. Lalu kita mencari proksi-proksi sektor yang akan naik seiring dengan mobilitas itu kembali normal. Bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan pre-COVID. Ya, sektor leisure, sektor retail, tourism, entertainment, itu semua akan terbantu dengan recovery, full reopening dari ekonomi di
seluruh tahun ini. Karena waktu COVID kan mau nggak mau pasti omsetnya drop sangat signifikan ya, karena semua ditutup. Lalu consumer confidence-nya nggak ada. Sekarang consumer confidence mulai balik. Orang sudah nyaman gitu ya untuk ketemu orang lain gitu. Jadi pasti ini akan lebih menghidupkan industri services ya. Ya memang proksinya belum terlalu banyak ya yang di F&B. Tapi ya ada juga misalnya retail sektor itu banyak, ada juga cukup lumayan begitu. Saham tetap equally good. Jadi kita tetap maintain view kita saham tahun lalu dan tahun ini. Bahkan untuk global market mestinya lebih baik tahun ini ya. Karena tahun lalu itu banyak sekali headwind, sentimen negatifnya. Obligasi yang berubah. Tahun lalu kita lebih bearish, tahun ini kita lebih optimis, lebih bullish ya, karena yaitu cycle inflation-nya yang akan turun, cycle dari suku bunga yang eventually akan pause ataupun bisa turun. Dan juga asing itu sudah keluar banyak tahun lalu dari obligasi kita begitu. Jadi ini memberikan dasar yang cukup baik kalau fixed income should rebound ya di tahun 2023. Jadi itu yang berubah sih. Kita maintain positive view di saham, kita lebih positif dari bearish menjadi bullish di fixed income.